Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya, calon investor PT Tandan Buah Segar Sejahtera yang beralamat di Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Perkenalkan, nama saya Daniadi Saputra. Di sini saya sebagai Kepala Kebun di PT TBSS. Izinkan saya untuk sedikit mempresentasikan tentang PT Tandan Buah Segar Sejahtera. Yang pertama adalah profil perusahaan. Nama perusahaan adalah PT Tandan Buah Segar Sejahtera atau bisa disebut juga PT TBSS. Bentuk perusahaan adalah perseroan terbatas, yaitu PT. Jenis usaha produksi hasil perkebunan sawit dengan luas lahan produksi 2000 hektar. Bentuk produk Tandan Buah Segar, tahun berdiri 6 Oktober 2021 dengan lokasi Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Nomor telepon perusahaan adalah 0857 6974 3224 dengan email tbsssejahtera@tbss.com. Kode pos 34176. Izinkan saya melanjutkan presentasi saya. Yang kedua adalah visi dan misi. Untuk visi dari PT TBSS ialah terwujudnya perkebunan kelapa sawit yang produktif, berdaya saing, serta memiliki manfaat yang berkelanjutan. Dengan misi, 1. Menghasilkan buah sawit yang berkualitas, selalu melakukan pengembangan perkebunan secara kontinu guna menghasilkan produk dengan mutu tinggi. Yang ketiga, bersinergi dan berkolaborasi agar terpenuhi kuantitas produk sesuai kebutuhan pasar serta dapat meningkatkan sistem perekonomian. Yang keempat dan terakhir yaitu selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produk kelapa sawit yang bermutu tinggi. Kali ini adalah logo dan filosofi. Kali ini adalah logo dan filosofi dari PT TBSS. PT TBSS mempunyai logo berbentuk angka 8 dengan huruf T di atasnya. Huruf T dengan mahkota melambangkan tandan yang memiliki kualitas unggul. Huruf B melambangkan kata buah sawit yang menghasilkan rendemen CPO bermutu tinggi. Huruf S melambangkan kata segar yang memiliki arti pendistribusian tandan kelapa sawit tidak pernah terlambat sehingga menjamin kesegaran tandan buah. Untuk selanjutnya adalah logo Infinite PT TBSS yang berarti PT TBSS bergerak secara progresif, inovatif, dan kolaboratif dalam meningkatkan kualitas mutu tandan kelapa sawit. Selanjutnya adalah sejarah perusahaan. PT Tandan Buah Segar Sejahtera merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit yang berfokus untuk menghasilkan tandan buah kelapa sawit segar dan berkualitas. Perusahaan berdiri pada tanggal 6 Oktober 2021 setelah dilakukan kegiatan survei dan pertimbangan yang matang. Akhirnya diputuskan untuk mendirikan perusahaan di Lampung Tengah, lebih spesifiknya beralamat di Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha. Berikut adalah struktur perusahaan dengan manajer PT TBSS ialah dikepalai oleh Bapak Bambang Sutoyo sebagai manajer utama, Desti Ayu Paramita sebagai administrasi keuangan, Anggun Maya Sastika sebagai asisten manajer, Ahmad Raihan sebagai kepala pemasaran, Khairul Anwar Hidayat sebagai kepala tenaga kerja, dan saya Daniadi Saputra sebagai kepala kebun, serta Iksanuddin Yusuf sebagai kepala sarana dan gudang. Untuk produksi kelapa sawit pada tahun 2015 sampai 2020 di setiap kabupaten kota di Lampung adalah sebagai berikut. Pada 2015 terdapat rata-rata di Provinsi Lampung ialah 546.242
ton. 2016 adalah 398.539 ton. 2017 adalah 194.324 ton. 2018 190.339 ton. 2019 ialah 1.860 ton. Ya, 2020 197.660 ton. Dengan total 2015 sampai 2020 ialah 1.716.964 ton. Selanjutnya adalah ramalan produksi dengan data kelapa sawit di Lampung. Untuk peringkat pertama adalah Mesuji, yang kedua Lampung Tengah, dan yang ketiga ialah Tuba atau dengan disebut juga tulang bawang. Selanjutnya adalah neraca massa. Untuk perhitungan neraca massa pada rancangan pabrik CPO dari TBS ialah basis perhitungan 1 jam operasi, satuan kilogram, waktu operasi 330 hari per tahun, kapasitas produksi 6.313,1313 kg per jam atau 6,3 ton per jam. Yang selanjutnya adalah continuous sterilizer. Berikut berfungsi untuk mematikan enzim yang dapat menurunkan kualitas minyak CPO dengan perebusan. Berikut adalah tabel continuous sterilizer. Bapak dan Ibu bisa melihat dengan seksama. Baik, berikutnya adalah diagram alir. Untuk diagram alir produksi adalah tandan buah segar, kemudian masuk ke sterilizer, kemudian tracer, buah digester, depreciator atau biji kernel, screw press, lalu cyclone, lalu extraction, dan prefer, lalu menghasilkan CPO. Untuk peta wilayah ini yang Bapak Ibu lihat sekarang adalah peta wilayah Provinsi Lampung dengan kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah. Di sini ada peta lahan yang berada di Bumiaji, Kecamatan Anak Tuha. Kemudian berikutnya adalah layout perusahaan. Dengan pertama kali adalah jembatan timbang, central office, musola, car park, dispatch seat, loading ramp, strong, tank, kantin, mill office, sterilizer station, water treatment plant, power station, demineralization plant, dan lain sebagainya. Ibu Bapak bisa melihat pada tabel yang atau gambar yang saya tampilkan di atas. Untuk perkiraan luas tanah pendirian pabrik adalah dengan total 15.260 hektar. Dengan pos jaga adalah 40 meter, parkiran motor 350, parkiran mobil 350, perumahan 4.800, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa melihat pada tabel di atas. Instrumentasi alat prarancangan, temperatur kontrol atau disebut juga dengan TC. Yang B adalah pressure controller yang disebut juga dengan PC. Selanjutnya adalah flow controller atau FC, dan terakhir adalah level controller atau LC. Baik, untuk keselamatan kerja di pabrik TBSS adalah
Satu, bahan-bahan yang mudah terbakar, meledak harus disimpan di tempat yang aman dan dikontrol secara teratur. Yang kedua, untuk mengetahui adanya bahaya kebakaran, maka sistem alarm dipasang pada beberapa tempat yang strategis dan penting seperti kamar stasiun, laboratorium, dan ruangan proses. Ketiga adalah sistem perlengkapan. Energi pipa, bahan bakar, saluran udara, saluran sistem stem dan air dibedakan warna pipanya dan letaknya tidak mengganggu karyawan. Yang keempat adalah mobil pemadam kebakaran yang ditempatkan di fire station yang setiap saat dalam keadaan siap. Dan terakhir, pemakaian peralatan-peralatan yang dilengkapi dengan pengamanan pencegahan kebakaran. Selanjutnya adalah ada SOP K3 pekerja. Yang pertama adalah pekerja harus melengkapi dengan peralatan pelindung diri dan keselamatan kerja terhadap listrik, pencegahan terhadap bahaya mekanis, pencegahan terhadap gangguan kesehatan. Yang terakhir, kesadaran dan pengetahuan yang memadai bagi karyawan. Yang terakhir ialah utilitas. Untuk utilitas, yang pertama adalah unit pengadaan air, kedua pengadaan uap, stem, ketiga adalah unit pengadaan tenaga listrik, dan unit pengadaan bahan kimia, serta unit pengadaan bahan bakar dan unit pengolahan limbah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya harap Bapak Ibu akan melakukan investasi pada PT kami agar tercapainya tujuan yang telah dirancang sedemikian rupa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.